Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia,
mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama doa jam kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan doa koronga kerahiman ilahi. Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali melalui media live streaming ini. Kita akan bersama-sama merayakan Ekaristi, hari Minggu biasa yang ke-14. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Agustinus Suryanto Himawan. Marilah bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Mari kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 549. Puji Syukur nomor 549, Hai dunia buka pintumu. Do so so mi re do re re do. Hai dunia buka pintumu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi yang di ruangan ini mengikuti langsung maupun yang dari rumah menggunakan alat gadgetnya untuk mengikuti misa secara streaming dan menyambut komuni di dalam kerinduan. Ada yang langsung, ada yang dalam kerinduan. Romo Kardinal Suharyo mengatakan sama saja karena Yesus tetap datang ke dalam hati kita masing-masing. Hari ini, hari Minggu biasa ke-14. Tanpa terasa
setengah tahun sudah berlalu, 2020 ini. 6 bulan kita lalui dalam keheningan. Pasti ada pesan yang ingin Tuhan ajak untuk kita perbaiki dalam hidup kita ini. Terutama di dalam keheningan sejak bulan Maret kita hampir tidak berkutik. Kesempatan bagi kita 4 bulan penuh retret super agung untuk melihat Tuhan mau apa. Tuhan ingin kita seperti apa di dalam hidup ini, supaya hidup kita ini dan seluruh alam semesta sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang mampu memperlihatkan Allah yang penuh belas kasih. Hari ini Yesus akan mengingatkan kita semua yang berada dalam kesulitan, jangan lari kemana-mana. Jangan cari tempat pelarian. Di mana kita harus menemukan jawabannya? Kita dengar nanti, kita renungkan bersama-sama setelah Injil dibacakan dan juga 2 bacaan lain. Agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang mendirikan kerajaan-Mu bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat menuju ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum ditugaskan ke Jakarta, saya sempat hampir 2 tahun berkarya di Paroki Sukabumi, bekerja di tengah-tengah umat. Menyenangkan. Ketika baru di sana, saya perhatikan bagaimana ibu-ibu masuk ke pasturan, pinjam kunci, kemudian buka gereja untuk berdoa. Kalau yang sudah tahu, mereka langsung tahu di mana di pasturan disimpan kuncinya, ambil sendiri, kemudian buka gereja, berdoa di gereja. Kalau yang belum, biasanya akan ketok-ketok pintu. Romo, pinjam kunci. Ambilkan kunci, berikan kunci, buka kunci, berdoa di dalam gereja. Kalau yang nggak berani, tunggu romonya tidur. Nanti sore romonya bangun, baru pinjam kunci dan berdoa di situ. Di gereja Santo Yosef Sukabumi itu gereja tua, karena gereja Santo Yosef itu dulu cikal bakal untuk menjadi katedral. Sebelum Keuskupan Bogor terbentuk, Vatikan telah membentuk terlebih dahulu Prefektur Apostolik Sukabumi. Pusatnya adalah di gereja Santo Yosef itu. Maka gerejanya besar. Di dalam gereja ada satu sudut, satu ruang khusus yang disebut ruang Pieta. Di situ dipasang replika karya dari Michelangelo ketika Bunda Maria duduk menggendong jenazah Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Di tempat itu ibu-ibu merenung, berdoa, mengadukan kegundah gulanaannya, melaporkan situasi rumah tangganya, menceritakan tentang suaminya,
berbicara tentang kesulitannya menghadapi anak-anaknya yang nakal-nakal. Ibu-ibu semua. Itu jauh sebelum zaman orang menyiapkan satu tempat-tempat khusus adorasi abadi. Kalau sekarang adorasi abadi diganti kan, bukan pietet tapi dengan tabernakel. Tabernakel ditempatkan di satu tempat, orang bisa datang selama 24 jam kapanpun juga. Nah, ketika melihat bahwa ada, meskipun tidak banyak, tapi ada orang yang datang ke sana untuk berdoa, untuk berkeluh kesah, untuk ngadu ke Yesus yang dia imani itu, saya terpikir mengapa tidak dibuat tempat yang bisa terbuka 24 jam. Kapan saja orang datang, orang bisa berdoa dan masuk ke ruangan itu. Maka dengan beberapa umat waktu itu kita bikin satu ruangan yang ada pintu dari luar dengan mengubah-ubah pintu dari luar, orang bisa masuk kapanpun juga ke ruangan pieta itu. Orang bisa berdoa di situ kapanpun juga. Anak-anak yang mau ujian, ribut dengan ibunya nggak tahan di rumah, datang ke situ ngadu ke Yesus. Menarik kalau lihat itu. Dan selama tidak lebih dari 2 tahun berkarya di Sukabumi, saya melihat yang datang adalah ibu-ibu. Para bapak belum sempat kelihatan untuk berdoa ke tempat itu. Para bapak biasanya mencari jalan sendiri untuk mengatasi persoalan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti akan menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lancar-lancar saja. Yang di depan saya ini banyak dari luar kota. Yang tadi menyanyikan Mazmur itu dari Bogor. Yang ada di belakang kamera juga dari Bogor. Ada lagi dari Bandung dan lain-lain. Ada dari macam-macam tempat. Berkumpul semua di Jakarta. Masing-masing membawa gayanya, membawa pola hidupnya, membawa cara pandangnya ke Jakarta. Berkumpullah di Jakarta jutaan orang dengan latar belakang berbeda-beda, dengan gaya yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk menyiapkan masa depannya. Dari jauh-jauh datang ke Jakarta, menyiapkan diri, membangun masa depan, mengais rezeki katanya, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Itulah Jakarta. Semua orang datang membawa mimpi masing-masing. Tetapi persoalannya kan di Jakarta ini begitu kompleks. Kita berhadapan dengan begitu banyak macam manusia. Model manusia yang baik, yang setengah baik, yang jahat, yang setengah jahat, yang tukang sikut, yang tukang macam-macam. Ada banyak macam manusia. Kita apalagi yang baru datang ke Jakarta pasti akan menghadapi banyak persoalan yang tidak mudah. Ketika menghadapi kesulitan, ketika berhadapan dengan persoalan yang susah diatasi. Di Jakarta ini memang ada begitu banyak tempat hiburan, tempat olahraga ada di mana-mana, tempat untuk mall ada di mana-mana, tempat hiburan malam juga ada di mana-mana, karaoke yang lurus, karaoke yang bengkok juga ada di mana-mana Jakarta. Di tempat itu orang bisa mencari pelepasan atas persoalannya. Di tempat itu orang mengadukan masalahnya untuk diselesaikan oleh dirinya sendiri. Yang penting happy, yang penting terhibur. Lepas persoalan, besok mulai lagi hidup menghadapi persoalan yang sama lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kemanapun kita mencari jalan keluar atas persoalan hidup kita, Tuhan beri kebebasan. Mereka yang baru datang ke Jakarta, begitu menghadapi persoalan, ada banyak yang bisa dia ikuti. Ada banyak tempat yang bisa didatangi. Ada banyak orang bisa memberikan penghiburan baginya. Tukang ramal banyak. Apalagi dukun juga banyak di Jakarta. Bebas.
Mau menghadapi persoalan apa, pecahkan dengan cara sendiri yang paling cocok, paling serp, paling pas bagiku. Tapi hari ini kita mendengar bacaan yang beberapa waktu yang lalu juga kita dengar di dalam bacaan harian. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karaoke menawarkan penghiburan. Gelanggang olahraga, mall, tempat menawarkan tempat bagi kita. Yesus pun memberikan penawaran, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada banyak pilihan. Kita bebas memilih. Mau yang manapun, silakan, monggo. Tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah muridnya, hari ini kita diingatkan lagi, kita dipanggil lagi. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepadaku, kata Yesus. Saudara-saudari yang membuka live streaming ini dengan flyer yang diedarkan itu kan melihat gambar di situ kan bagaimana Yesus membagi-bagi roti. Gambaran orang yang datang kepadanya membawa persoalan hidupnya dan Yesus memberikan sesuatu untuk melegakan hidup mereka. Dan itu hanya mungkin kalau orang datang kepadanya. Ketika saya masuk di kota Jakarta, ketika saya bekerja dimanapun juga, saya menghadapi persoalan dengan teman saya berkonflik dengan atasan saya jengkel dengan situasi kantor saya. Yesus memanggil, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karaoke juga memanggil yang sama. Tempat olahraga juga memasang iklan yang sama. Semua memanggil, mari yang letih, lesu, mari kita cari hiburan. Hiburan seperti apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada persoalan yang ringan. Setiap persoalan harus diatasi dengan kelemah lembutan dan kerendah hatian. Terimalah itu sebagai bagian dari sebuah proses untuk mematangkan diri kita, untuk menjadikan hidup kita ini lebih bermanfaat, untuk menjadikan pribadi kita lebih berkualitas. Datang kepadaku, kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan. Hatimu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang, terjemahan baru tadi bukan kuk tetapi gandar. Gandar itu kalau lihat kerbau membajak itu kan ada itu gandarnya, kuk. Gandarnya itu menjadi ringan. Bebanku pun menjadi ringan, kata Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, 6 bulan kita berada di dalam keheningan. New normal mulai diberlakukan, transisi mulai diadakan di macam-macam tempat. Artinya kita akan menghadapi persoalan yang sama lagi yang pernah kita alami sekian waktu yang lalu, yang kita lupakan selama sekian minggu. Work from home, study from home, tidur from home, dan sebagainya. Sekarang saatnya untuk membangun dunia baru. Sekarang saatnya untuk melanjutkan mimpi-mimpi yang tertunda itu. Masa depan yang kita bayangkan itu berat, tidak apa-apa. Mengapa? Karena kita punya Yesus. Yesus sendiri yang memanggil kita. Datang kepadanya, minta bantuan, mengeluh, berkeluh kesah kepadanya, supaya kita menemukan kelegaan, supaya beban kita menjadi ringan, supaya yang kita rasakan membebani kita, gandar yang kita rasakan membebani kita, menjadi ringan kita hadapi. Karena
kita bercermin pada apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yang memikul salibnya, menyusuri perjalanan jalan salib menuju puncak Golgota dengan jatuh bangun berkali-kali. Setiap jatuh, apa yang terjadi? Bangun lagi. Setiap jatuh, bangkit lagi, supaya puncak Golgota bisa tercapai, supaya puncak kemuliaan mampu kita raih, supaya puncak kehidupan yang menjadi mimpi kita bisa kita wujudkan di dalam hidup kita, membangun masa depan yang lebih baik di dalam Yesus, bersama Yesus. Amin. Mari kita tanggapi semua ajakan tadi dengan kembali memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang letih, lesu, berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin bersyukur dan berterima kasih atas anugerah ulang tahun Profesor Edi Kristianto FM hari ini. Semoga pengabdiannya sebagai dosen yang mendidik calon-calon imam, yang menyiapkan masa depan gerejamu, sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu, dengan lahirnya imam-imam baru yang diasuh dan disiapkan, yang diajar oleh Prof. Edi Kristianto. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin bersyukur dan berterima kasih sambil mendoakan kekuatan dan rahmat-Mu bagi keluarga besar, karyawan, karyawati, penerbit dan tokoh rohani obor, agar mereka punya semangat juang yang gigih, punya kemauan yang tinggi, punya cita-cita yang luhur di dalam membangun masa depannya melalui pelayanan yang baik di tempat yang Kau percayakan dan Kau utus kepada mereka.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan arwah saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Profesor Maria Vincentia Diah Budiastuti, Bapak Martinus Dianto, Ibu Elizabeth Lisda, Bapak Leonardus Haryanto, Ibu Lucia Yap Hong Ing, Ibu Katarina Yap Luan Ing, Ibu Yap Yok Ing, Bapak Agustinus Yap Tian Chong, dan Ibu Marcelina Titi Irawati. Anugerahkanlah istirahat kekal pada saudara-saudari kami yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi ini, maupun yang kami ungkapkan di dalam hati kami masing-masing di dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu persembahan dari Puji Syukur nomor 422. Puji Syukur nomor 422, Mari Datang Padaku. Mi fa sol do re do si do. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Pikul lakuk dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dari hari ke hari, mengantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu Marilah juga mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula lah laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan,
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu. Lalu Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal beserta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Ibu Maria Vincentia Diastuti, Bapak Martinus Dianto, Ibu Elizabeth Lisda, Bapak Leonardus Haryanto, Ibu Lucia Yap Tong Hong Ing, Ibu Katarina Yap Luan Ing, Ibu Yap Yok Ing, Bapak Agustinus Yap Tian Chong, dan Ibu Marcelina Titi Irawati yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang setia, pelindung gereja kudus-Mu, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yesus
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah berdoa." Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat, saya ingin mengucap terima kasih untuk semua yang nyiapin perayaan Ekaristi ini, yang jadi lektor, dadakan, semua yang menyiapkan sampai kita bisa merayakan Ekaristi dan bisa live streaming. Juga terima kasih untuk yang jauh di Sukabumi, Suster Emilia SFS, yang lagunya saya curi untuk didengarkan tadi di awal misa. Juga untuk Mas Ivan Nestorman yang petikan gitarnya dan permainan saksofonnya begitu menarik untuk mengawali persiapan batin kita merayakan Ekaristi. Mari kita akhiri seluruh perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mari kita siapkan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 550. Puji Syukur nomor 550, Tuhanku Yesus. Do 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 re si do. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Pindahlah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah merayakan Ekaristi bersama-sama dengan kami, baik secara live streaming maupun yang berada di sini. Melalui perayaan ini dan melalui renungan yang disampaikan oleh Romo Agus, kita semua diingatkan bahwa di dalam setiap permasalahan hidup kita tahu kepada siapa kita harus datang. Yesus selalu mengulurkan tangannya untuk membimbing kita, mengangkat kita, kemudian juga membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Bersama Kristus kita akan selalu kuat untuk menjalani, mengarungi pesiaran hidup ini. Terima kasih Romo Agus yang sudah merayakan Ekaristi untuk kami semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang merayakan Ekaristi bersama dengan kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang